Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 8 Sosiologi Ekonomi akan melakukan observasi sebagai tugas mata kuliah Sosiologi Ekonomi yang diampu oleh Ibu Faradila Kutsia. Untuk selanjutnya kita memperkenalkan diri. Baik, untuk perkenalan saya sendiri Yuliatullah Adawiyah. Saya Widya Yudi Wulandari. Saya Yuliana Tri Wulandari. Saya Widya Fitria. Saya Widya Fitria Tuzakia. Dan untuk selanjutnya kita beralih pada observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mas mengganggu waktunya sebentar. Kami dari mahasiswa IAIN Madura. Di sini kami mau melakukan observasi terkait dengan tugas mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Di sini materi observasi ini berkaitan dengan produk halal yang lifestyle. Di sini saya mengambil seblak cekernya Mas. Karena apa? Karena menurut saya seblak cekernya Mas ini merupakan salah satu produk yang halal dan kekinian banget di kalangan terutama mahasiswa, remaja lah dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya lanjut pada observasinya, saya mau perkenalan dulu ya Mas, biar akrab gitu. Nama Mas itu siapa? Nurul Hidayat. Nurul Hidayat ya. Ini tempat ini berada di lokasi mana Mas? Lokasi Dusun Mundung, Desa Daso, Kecamatan Padumalang. Oh, baik Mas. Mas itu apa ya? Apa sudah kerja, apa masih mahasiswa atau gimana? Masih mahasiswa. Semester? Semester terakhir. Oh, jadi ini punya Mas sendiri atau orang tua Mas atau gimana? Punya saya sendiri. Oh, punya Mas sendiri. Alhamdulillah ya Mas. Baik Mas, langsung saja pada pertanyaan mengenai sebelah ini yang akan pertama kali rekan saya. Apa nama produk yang Mas jual ini? Nama produknya itu ada 3 macam, seblak canyai, seblak cangos, seblak ganas. Tapi untuk nama outletnya emang sengaja sama saya dikasih seblak ceker panas itu supaya apa? Anak muda itu kan apalagi cewek kan suka yang pedes-pedes. Apa sih yang cepat terkenal dengan rasa pedes? Ya panasnya itu kan. Nah itu untuk yang seblak canyai ini emang singkatannya itu seblak bicara nyantai. Oh, soalnya itu apa? singkatan. Itu kan rasanya juga bukan masalah singkatan aja sih, tapi dengan rasanya itu di kolaborasi dengan rasa. Soalnya apa? Kalau yang canyai itu kan ada campuran telurnya, rasanya itu juga lebih mantap, tapi nggak bisa orang itu nggak bisa makan terus-terus. Setelah makan ini lagi canyai lagi nggak bisa, soalnya rasanya itu enak pasti kalau yang canyai. Kalau yang seblak cangos ini saya kombinasi kan warnanya merah itu kan. Lebih cocoknya itu kan cangos cacangokos, itu artinya itu apa ya, ngejarnya itu ke pedesnya. Kalau yang cangos itu warnanya juga merah itu. Rasanya itu juga lebih gurih, nggak kayak yang canyai. Kalau yang seblak ganas ya namanya juga yang seblak ganas itu nggak berkuah kayak penyak itu, kayak apa ya, Berarti kering gitu ya Mas ya? nggak kering sih, kayak lemek gitu. Nah, itu biasanya itu rata-rata yang pesan itu pedes semua. Tapi di sini memang sengaja levelnya bisa diatur dari 0 sampai 5. Yang 0 itu enggak pedes. Soalnya rata-rata orang itu kan pengen nyoba enak tapi nggak mau ke pedesnya ada. Makanya tak bikin level kayak gitu. Berarti bisa disesuaikan gitu ya Mas ya?
Saya itu juga mengembangkan yang ketiga itu baru hampir 4 bulanan yang sebelah ganas. Mas itu ceker ganasnya. Ceker ganas itu saya mikir itu kan ceker juga bisa masuk ke topping seblak. Saya pas bikin rencana untuk dipisah. Kenapa? Ceker orang itu pengen cekernya saja tapi nggak mau ke sebelahnya, soalnya kan orang yang tua-tua itu kayak umur ke 40-an itu nggak suka makan kekinian biasanya, makanya tak pisah. Juga ada menu ceker juga dipisah dengan rasa yang ya cocok buat anak muda dan sama yang dewasa. Baik ya Mas, lanjut ya Mas ya. Kemudian apa alasan Emas membuka usaha atau bisnis sebelah ini? Alasannya saya ya pertama COVID. Pertama COVID kan itu saya kuliah berhenti kan, bosan di rumah. Saya pikir apa sih yang bisa menghasilkan uang, ngilangin bosan. Ya pertamanya itu ya niatnya mau jualan martabak. Martabak kayak udah biasa kayaknya di sini gitu. Ya itu bikin seblak. Kan saya sama teman-teman sering kulineran ke Surabaya, ke mana gitu. Itu belajar juga suka masak di kontrakan. Itu tak bikin seblak, tak cobain ke tetangga. Banyak yang suka, terus dijual. Alhamdulillah. Pas pertama jual itu di bulan puasa, pertengahan bulan puasa. Namanya juga bulan puasa ya, masih down pertama jual. Saya buka terus jam 11 siang udah 5 pesanan untuk buka puasa sampai malam, sampai jam 11 malam. Buka berhenti itu terus. Pesanan masuk dari jam 11 siang. Tapi diantarnya itu habis mau buka puasa, nggak nerima kalau langsung diantar gitu. Setelah itu Bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat seblak itu? Kerupuk, sosis, ya pilihan topping itu bawang putih, bawang merah, kencur. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dari semua bahan yang Emas pakai itu sudah dijamin halal? Atau Alhamdulillah dijamin halal. sehat? Alhamdulillah dijamin. Soalnya kenapa ya? Rata-rata ya setahu saya, sebelah itu kan kadang kerupuk itu langsung dimasukkan. Itu kan bahaya kan bagi usus. Soalnya apa? Kerupuk itu kerupuk kalau itu nggak bisa hancur di dalam perut itu, kalau nggak sampai dilemesin banget itu. Mateng. Memang sengaja di sini itu kerupuknya itu direndam ke air sampai lama. Soalnya gampang hancurnya itu. Jadi walaupun dikit itu langsung hancur. Nggak langsung kerupuk mentah langsung dimasukkan. Jadi direndam dulu. Dan rata-rata itu yang bahaya kan ke kerupuknya, nggak bisa dicerna oleh nggak mungkin kayak gitu dia langsung hancur. Terus Mas, pertanyaan selanjutnya yang pengen saya tanyain itu, selain dari bahan, apakah dalam proses pembuatan itu dengan bahan yang halal juga? Seperti apa sih? Mungkin gini Mas, selain dari bahannya kan ya, apakah proses dalam pembuatannya itu juga halal? Misalnya Mas, tidak mencampur seperti borak, narkoba dan lain sebagainya gitu Mas. Kan biasanya kalau misalnya dalam tanda kutip ya, misalnya ada Biar awet gitu. penjual yang agak curang itu biasanya kan tambah pengawet lah, tambah pemanis buatan, pewarna buatan dan semacamnya itu. Alhamdulillah di sini pakai bahan alami. Soalnya kenapa? Ini kan makanan siap saji, masak diantar, masak dimakan gitu. Jadi itu nggak dikonsumsi sampai lama. Nggak bakalan pakai bahan pengawet, soalnya langsung dimakan. Nggak nerima pesanan, nggak masak gitu. Jadi sistem apabila ada pesanan itu masak, kalau nggak ada pesanan nggak menyiapkan. Soalnya kan makanan Cepat basi. iya, kalau memang entah 1 bulan lagi ini mau
luncurin sebelah instan, soalnya banyak permintaannya di luar kota udah. Biar enak gampang dimasak sendiri. Frozen bukan Oh, frozen kering, food. frozennya sebelah frozen. Terus Mas, untuk ininya bagaimana untuk sistem pengolahannya seperti apa? Kalau pengolahannya ya, kalau bumbu itu sudah dijadikan bumbu siap saji. Seperti bubuk itu Mas, bukan? Nggak bikin bumbu lagi, langsung ngambil itu. Oh. Jadi langsung dimasak. Jadi nggak nunggu lama. Kalau pengolahannya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk sistem penjualannya? Kalau penjualannya saya sistemnya ya di Instagram, Facebook, rata-rata kebanyakan di Instagram sama WA. Kalau penjualannya itu dibantu teman, kayak teman yang dari Stain, ya Dari kayak luar lah pokoknya yang gitu dari ya. luar. Itu kan di Instagram kebanyakan itu. Nggak tahu apa nama Instagramnya Mas? Sebelah ceker panas .scp. Yang dibantu juga vlogger-vlogger dari Pamekasan. Baik, selanjutnya berapa modal awal yang dikeluarkan untuk membuka usaha ini? Kalau modal awal ya waktu saya ngilangin bosen itu kan, jujur saya ya itu 70.000 itu dapat dari tabungan saya, sisa tabungan saya. Jadi dari uang pribadi lah gitu Mas ya? 70.000 itu masih buka online. Setelah itu di garasi rumah yang kecil di sini. Terus saya baru ke Banyuwangi pas ngerjain proposal, pulang ke Banyuwangi kan lihat makanan itu pas buka di sini kayak bikin langsung makan enak gitu. Terus Mas, berapa kisaran harga sebelah ini Mas, atau dijual berapa gitu Mas? Setiap itu kan ada sebelah canyai, sebelah cangis itu dijual berapaan kisarannya? Kalau yang canyai itu 12.000, kalau yang sebelah cangos 12.000, kalau yang ganas itu kan sebelah yang baru itu 13, kalau ceker ganasnya itu 12. Berapa keuntungan yang diperoleh dari membuka bisnis ini Mas? Keuntungan didapat, keuntungan per menu apa per tiap bulannya? Terserah lah Mas, per menu boleh, Kalau per harinya boleh. Kalau per menu sulit tuh. Kalau saya ngitungnya itu per bulan. Oh, setiap bulannya dihitung, bukan hari Mas, bukan per hari. Enggak. Oh, jadi per Soalnya kan itu kelihatan 1 bulan. Kalau 1 bulannya itu penjualan sampai 11 juta itu keuntungannya itu ya 6 juta gitu. Oh, penjualannya 11 juta. Nah, penjualannya kalau sampai 11 juta itu Oh. banyak sekali. Gitu. Berarti lumayan Mas ya? Lumayan. Pernah rugi nggak Mas selama menjual membuka usaha sebelah ini, pernah mengalami kerugian nggak itu? Berapa kisaran Kalau kerugian yang pernah Mas? kerugian alhamdulillah tidak. Kalau kerugian. Soalnya kan ini makanan siap masak. Makan Jadi bisa. itu untuk menghindar kerugian dengan cara apabila ada yang mesen dimasak gitu Mas. Memang gitu, bukan menghindar kerugian. Soalnya kan ini makanan ya langsung, kecuali yang food itu dimasak sendiri. Terus, nah untuk pembelinya itu Mas dari kalangan mana? Dari maksudnya lebih banyak dari kalangan remaja atau dari yang udah berusia 30 ke atas gitu Mas? Rata-rata itu dari umur 13 ke atas, remaja Rata-rata. rata-rata. Jadi untuk usia yang ke 25 ke atas itu Iya tuh. lebih kecil gitu kan ya Mas? Pembeli dari Lumayan sih. Sebanding remaja sama yang ke umur 25 ke atas itu lumayan. Kalau umur sampai 40 itu jarang. Jarang. Kalau anak-anak itu Mas, misalnya ada SD itu Mas, gimana? Jarang. itu. Jarang. Berarti Ada lebih, tapi enggak kan. berarti lebih yang lebih banyak yang remaja. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap bisnis emas ini jika banyak pembeli? Kalau pengaruhnya itu enggak ada. Kalau pakai banyak pembeli. Kalau pengaruh
Kok bisa gitu mas? Misalnya maksudnya gini mas, kalau misalnya banyak pembelinya ya, itu misalnya pengaruhnya ke emas itu misalnya lah untung gitu mas, lah semakin banyak pendapatan atau apa gitu mas? Oh iya, semakin banyak pendapatan. Kalau makin rame itu ya itu semakin banyak pendapatan. Soalnya apa ya? Itu kan soalnya kalau nambah karyawan itu kan kalau setiap harinya itu sampai 1 juta gitu, itu kan ngejar apa ya, untuk dibayarkan ke karyawannya. Untuk saat ini berapa karyawannya mas? Masih dikelola keluarga sendiri. Berarti jadi tidak ada biaya untuk karyawan Karyawan. mas ya, jadi masuk ke dalam dompet sendirilah gitu. Iya, kalau liburan gitu. kalau untuk tempatnya ini punyanya mas sendiri atau ini berawal dari rumah atau apa mas? Kalau ini kan rumahnya nggak ditempatin, jadi Rumahnya siapa awalnya mas? Rumahnya tetangga? enggak, rumahnya sendiri. Nggak ditempatikan, pindah ke yang ini. Daripada nggak ditempatkan, saya pulang dari Banyuwangi itu kan saya mikir punya rumah nggak dipakai, ya dipakai ini aja. Alhamdulillah. Oh aslinya mas Banyuwangi? Enggak. Ke Kuliahnya? Banyuwangi itu ke rumahnya saudara sambil liburan. Mikir di sana kan Banyuwangi itu kan rata-rata ekonominya pesat. Soalnya apa? Wisata sama kuliner itu lumayan. Apalagi kalau di desa itu juga menghasilkan uang kalau di Banyuwangi. Nah, saya ngaca dari Banyuwangi tak kan punya ini tempat enggak kosong. Coba. Jadi mas kalau misalnya itu kan keuntungan mas jika banyak pembelinya. Tapi kalau sebaliknya misalnya pembelinya sepi itu omsetnya jadi menurun mas. Iya, benar. Bagaimana pula pengaruhnya terhadap emas ini sendiri sebelum membuka dan sesudah membuka usaha ini? Pengaruhnya ke saya sibuknya minta ampun. Soalnya apa ya? Pagi ke pasar, terus dari jam 9 sampai jam 10 itu masih jualan. Terus malamnya itu masih nggak tidur, bikin poster kayak pemasaran apa, foto-foto pelanggan buat upload ke IG-nya. Itu mas gak ada yang bantuin apa hanya mas sendiri yang Iya, saya dibantu temen juga, dibantu kalau ngedit itu sambil dibantu teman. Pertanyaan terakhir ya mas ya. Terus apa pengaruhnya bagi konsumen? Kan Mas ini menggunakan produk-produk halal ya. Nah itu apa pengaruhnya bagi konsumen itu? Pengaruhnya itu ya konsumen kan itu rata-rata kan di sini Islam. Ya jadi banyak yang konsumen yang ngejar, yang minat. Soalnya rata-rata yang memang yang dikejar itu kan halalnya. Yang halal. Jadi dari pengolahan juga kesehatannya itu kan keripiknya dibikin lemes, soalnya karena sedikit udah nggak halal itu bikin sakit orang. Sekian observasi dari kami mas. Maaf jika mengganggu waktunya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian observasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.